Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Khairul Mufli dengan NIM 2102016020115 dari kelas C. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen selaku pengampu mata kuliah Mekanika Tanah dan terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Kali ini saya akan membahas materi mengenai permeabilitas dan rembesan. Adapun inti pembahasan kali ini adalah ada 4 poin. Yang pertama gradien hidrolik, yang kedua hukum Darcy, yang ketiga koefisien rembesan, dan yang keempat uji tinggi. Seperti yang kita tahu, tanah adalah merupakan susunan butiran padat dan pori-pori yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga air dapat mengalir dari satu titik yang mempunyai energi lebih tinggi ke titik yang mempunyai energi lebih rendah. Permeabilitas. Permeabilitas adalah ukuran kemudahan misalnya air untuk melewati media pori pada tanah. Adapun sifat permeabilitas tanah kurang padat dan tanah padat. Yang pertama, tanah kurang padat, mudah dialiri air dan permeabilitasnya tinggi. Yang kedua, tanah padat, sulit dialiri air dan permeabilitasnya rendah. Rembesan. Rembesan adalah proses mengalirnya air melalui tanah. Jika tanahnya berpori maka akan melewatkan aliran fluida, dan jika tanahnya adalah impermeable atau nilai K-nya kecil maka tidak akan terjadi rembesan. Proses rembesan bisa dilihat pada gambar. Adapun inti materi pertama adalah gradien hidrolik. Menurut persamaan Bernoulli, tinggi energi total pada suatu titik di dalam air yang mengalir dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari tinggi tekanan, tinggi kecepatan, dan tinggi elevasi. Adapun persamaannya, H sama dengan P per gamma W tambah V kuadrat per 2G tambah Z, di mana H sama dengan tinggi energi total, P sama dengan tekanan, V sama dengan kecepatan, G sama dengan percepatan disebabkan oleh gravitasi, dan gamma W sama dengan berat volume air. Inti materi kedua yaitu hukum Darcy. Dalam tanah jenuh, asalkan rongga pori tanah tidak sangat besar, aliran air adalah laminar. Pada rentang aliran laminar, Darcy tahun 1956 mengusulkan hubungan antara kecepatan dan gradien hidrolik sebagai berikut, di mana persamaannya V sama dengan K kali I, di mana V sama dengan kecepatan aliran, yaitu banyaknya air yang mengalir dalam satuan waktu melalui suatu satuan luas penampang melintang tanah yang tegak lurus arah alirannya. K sama dengan koefisien rembesan. Adapun persamaan hukum Darcy bisa dilihat pada gambar. Persamaan di atas pada prinsipnya didasarkan pada hasil observasi yang dibuat oleh Darcy untuk aliran air dalam pori-pori pasir yang bersih. Debit rembesan atau Q dinyatakan dalam persamaan W sama dengan V kali A sama dengan K kali I kali A, di mana V sama dengan kecepatan air mengalir dalam tanah, I sama dengan gradien hidrolik, L sama dengan panjang garis aliran dengan satuan meter, K sama dengan koefisien permeabilitas, dan A besar sama dengan luas penampang pengaliran. Adapun proses kecepatan rembesan bisa dilihat pada gambar. Inti materi ketiga adalah koefisien rembesan. Koefisien rembesan merupakan satuan kecepatan Ft per menit atau Ft per hari dalam satuan Inggris dan cm per detik dalam satuan internasional. Koefisien rembesan tanah tergantung beberapa faktor, yaitu yang pertama kekentalan cairan, yang kedua distribusi ukuran pori, yang ketiga distribusi ukuran butir, yang keempat angka pori, yang kelima kekasaran permukaan butiran tanah, dan yang terakhir derajat kejenuhan tanah. Di mana persamaannya K sama dengan berat volume air per kekentalan air kali rembesan absolut. Dan inti materi keempat adalah penentuan koefisien rembesan.
Ada dua macam uji standar di laboratorium yang digunakan untuk menentukan harga koefisien rembesan suatu tanah, yaitu uji tinggi konstan dan uji tinggi jatuh. Penjelasan singkat untuk tiap-tiap tipe percobaan tersebut diberikan di bawah ini. Yang pertama, uji tinggi konstan dengan persamaan Q sama dengan A kali V kali T, atau Q sama dengan A kali KI kali T, di mana Q sama dengan volume air yang dikumpulkan, A besar sama dengan luas penampungan melintang contoh tanah, T sama dengan waktu yang digunakan untuk mengumpulkan air. Adapun proses uji tinggi konstan bisa dilihat pada gambar. Yang kedua, uji tinggi jatuh. Susunan alat yang digunakan untuk uji tinggi jatuh dapat dilihat pada gambar berikut. Jumlah air yang mengalir melalui contoh tanah pada suatu waktu atau T dapat dituliskan sebagai berikut. Q sama dengan K kali H atau LA sama dengan min A kali DH atau DT, di mana Q sama dengan jumlah air yang mengalir melalui contoh tanah per satuan waktu, A kecil sama dengan luas penampang melintang pipa, A besar sama dengan luas penampang melintang contoh tanah. Adapun proses uji tinggi jatuh bisa dilihat pada gambar. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.